Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bintan kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Agus sendiri bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sama sehat ya Bintan. Oke, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi terkait kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Intan ya. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sebagai observer atau pengamat ingin melakukan penilaian Ibu Intan terkait dengan proses coaching yang Ibu Intan lakukan melalui rubrik penilaian. Baik, terima kasih nih Bapak, terutama untuk waktunya karena sudah bersedia mengamati kegiatan saya dalam kegiatan coaching. Sama-sama Bu Intan. Oke Bu Intan, ada beberapa pertanyaan Bu Intan, beberapa kriteria penilaian yang Ibu ketahui, yaitu kaitannya apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai atau belum, berkaitan dengan alur kita, kemudian bagaimana Ibu Intan ini, peran Ibu Intan sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya pada coach. Kemudian selain itu juga akan mengamati bagaimana respon dari coach tersebut saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Intan ya. Jadi seperti apa itu? Oke, baik Bapak, insya Allah saya siap untuk mengikuti kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan. Oke, baik Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti saya juga akan mengamati Ibu ya, apakah prinsip coaching yang sudah Ibu nanti laksanakan dalam proses coaching besok nanti, itu diantaranya ada 2 kemitraan ya, yaitu kemudian yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu. Oke, baik Bapak. Oke. Kemudian sebelum saya lanjutkan ke kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Yang pertama, itu kira-kira menurut Ibu Intan sendiri, kompetensi apa yang akan Ibu Intan kembangkan nanti ketika dalam proses coaching? Oke, baik Bapak. Dalam kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan, yang akan saya kembangkan itu yang pertama ada 3 ya Pak. Yang pertama ada presence, kemudian mendengarkan dengan aktif coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, mantap sekali Bu ya. Ketiganya masuk semuanya di sini. Baik sekali. Kalau saya boleh tahu Ibu ini, untuk kira-kira potensi yang mana dari ketiga tadi yang lebih secara spesifik Ibu yang akan Ibu kembangkan? Oke, begini Pak. Kompetensi yang secara spesifik begitu yang akan saya kembangkan kepada coaching. Yang pertama itu saya mendengarkan dengan aktif Pak. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya secara pribadi itu bisa menggali potensi dari coach. Betul, coaching. Ya, dari coachingnya. Baik Ibu, bagus sekali. Ada 2 kompetensi Ibu ya, yang nanti akan Ibu kembangkan ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan indikator Ibu ya. Nanti ya pada saat coaching berlangsung, itu menurut Ibu indikator seperti apa yang akan Ibu harapkan dapatkan dari coaching, kegiatan coaching? Untuk indikator keberhasilan kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama yang saya harapkan gitu ya Pak, nanti coaching itu bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, kemudian juga tentunya dari gagasan-gagasan yang sudah digali begitu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang
Pak Mis gitu sebagai coach saya ya Pak untuk Iya. bisa mengatasinya seperti Atau itu. menemukan Solusinya. solusi. Oke. Baik Ibu, bagus sekali. Kita sudah di penghujung bincang-bincang Ibu nih ya. Selanjutnya saya akan mengamati bagaimana Ibu nanti melakukan coaching bersama Pak Miswanto. Nanti setelah proses coaching ini kita juga akan berbincang-bincang lagi Ibu ya. Silakan nanti Ibu melaksanakan proses coaching selanjutnya. Semoga lancar Bu Intan proses coachingnya. Terima kasih Pak Agus, mohon Ya. bimbingannya nggih. Ya, sama-sama. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Gimana nih kabarnya hari ini, Bapak? Sehat nggih? Alhamdulillah hari ini saya merasa sehat dan bahagia. Iya, baik. Alhamdulillah. Kemarin Pak Miswanto WA ke saya nggih, katanya ingin membicarakan tentang murid Bapak itu yang terlambat begitu datang ke sekolah. Iya nih, saya ingin menemukan solusi untuk masalah kurang disiplinnya murid saya, yaitu ada beberapa murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari cara agar mereka bisa datang lebih tepat waktu, Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Miswanto karena sudah berbagi dengan saya. Jadi fokus kita pada kegiatan coaching mencari solusi ya Pak agar murid Bapak itu lebih tepat waktu begitu nggih untuk datang ke sekolah. Baik Bapak, mari kita mulai nggih ke coaching ini. Baik, terima kasih juga sebelumnya Ibu. Baik, sekarang mari kita identifikasi begitu ya Pak situasinya. Berarti dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Miswanto itu berada di posisi mana untuk dapat mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Kalau diukur rentang dari 1 sampai 10, mungkin posisi saya sekitar di angka 4. Karena masih ada beberapa siswa yang sering datang terlambat dalam berangkat ke sekolah dan semangat atau sangat mempengaruhi proses belajar mereka. Akhirnya mereka terlambat pula menangkap dan mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak atau Ibu di kelas. Oke, saya mengerti ya Bapak ya. Lalu menurut Bapak sendiri nih, kekuatan yang Pak Miswanto miliki gitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi itu kira-kira apa Pak? Menurut saya, kekuatan yang saya miliki untuk bisa mengatasi masalah ini yaitu saya akan mencoba memberikan pemahaman ke murid supaya tidak terlambat ke sekolah yang nantinya itu akan mempengaruhi proses belajar mereka dan beberapa murid sudah mulai mau mencoba memperbaiki keterlambatan mereka. Baik Bapak, dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Miswanto ada nggak ya peluang atau kemungkinan lain gitu Pak selain tadi yang sudah disampaikan gitu? Mungkin dengan melibatkan kedua orang tua mereka, kemudian membuat keyakinan kelas terkait supaya mereka bisa hadir tepat waktu dan membuat mereka lebih termotivasi. Kira-kira seperti itu. Oke, bagus sekali yang Pak Miswanto sampaikan ya. Keyakinan kelas dan melibatkan orang tua tadi yang disampaikan ya Pak. Lalu bagaimana
hambatan gitu Pak, hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul begitu dari apa yang sudah Pak Yuswanto sampaikan. Terkait hambatan, itu nantinya ada beberapa faktor seperti jarak rumah ke sekolah, kemudian jalanan yang rusak dan sulit dilalui oleh kendaraan, kemudian terkait juga kendala transportasi Bu, yang memang beberapa murid itu menjadikan mereka sulit untuk bisa datang tepat waktu. Oke, bagus. Kalau seperti itu, menurut Bapak nih, solusi yang diterapkan itu kira-kira bagaimana Pak? Saya pikir bisa melibatkan tadi kedua orang tua untuk lebih aktif dalam memberikan motivasi kepada putra-putri mereka, kemudian mengarahkan anak supaya bisa bangun lebih awal, dan mungkin juga bisa mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu lebih antusias dan lebih semangat lagi untuk bisa datang ke sekolah lebih awal. Oke, bagus sekali yang sudah disampaikan sama Pak Mis nge. Itu adalah langkah yang positif begitu ya Pak. Lanjut lagi, bagaimana Bapak ini merencanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Saya berencana itu untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, kemudian orang tua, nantinya dalam melibatkan siswa dalam kegiatan di sekolah. Mungkin juga membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid-murid. Mudah-mudahan dengan dibuatnya keyakinan kelas tersebut, kedepannya anak-anak bisa lebih termotivasi dan tidak akan mengulang kesalahan mereka lagi. Oke, apakah ada prioritas gitu Pak? Ada prioritas tertentu dari rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mis? Terkait prioritas utama itu adalah melibatkan orang tua dan murid dalam membuat kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa membuat keyakinan kelas yang lebih melibatkan murid lagi. Oke, berarti ada keyakinan kelas begitu ya Pak, yang disampaikan. Itu adalah sesuatu hal atau langkah yang luar biasa begitu Pak. Kemudian bagaimana jangka waktu yang ingin dicapai untuk rencana yang Pak Mis tadi dilakukan? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama itu kita sudah bisa melihat perubahan positif terhadap anak-anak yang tadinya datang terlambat. Dan saya juga berharap akan lebih banyak siswa yang bisa datang tepat waktu agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas lebih baik lagi. Kemudian juga tidak terganggu karena adanya siswa yang datang terlambat. Oke. Bagus sekali ya Pak Mis nggih. Bagaimana Bapak itu akan mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Mis tadi? Terkait keberhasilannya bisa kita lihat dari beberapa atau berapa banyak siswa yang bisa hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tentunya. Gitu, hebat sekali Pak, luar biasa. Namun pasti ya Pak, di setiap rencana yang akan kita lakukan pasti memiliki tantangan begitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak Mis sendiri berencana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaan rencana yang Pak Mis lakukan? Saya akan mencoba dan tentunya berusaha untuk berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal ini tidak berjalan dengan lancar. Juga berbicara dengan rekan guru tentunya untuk mendapatkan masukan atau kritik dari mereka terkait kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Terdengar luar biasa dan bagus sekali ya Pak. Kemudian bagaimana komitmen Pak Mis sendiri terhadap rencana aksi
yang akan dilakukan? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan tentunya saya juga akan berusaha keras untuk supaya siswa menjadi lebih datang tepat waktu. Oke, dari apa yang sudah disampaikan gitu ya Pak, siapa atau apa gitu yang bisa membantu Pak Mis untuk menjaga komitmen tadi? Ya. Yang bisa membantu saya untuk melaksanakan komitmen tadi tentunya yang pertama adalah dari Bapak dan Ibu guru, kemudian peran serta atau dukungan dari wali murid atau orang tua. Mungkin juga ada beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oke, setelah sesi coaching ini selesai begitu ya Pak, gimana nih atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Pak Mis? Ya. Setelah coaching ini selesai, tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan memantau perkembangan rencana ini dan tentunya saya akan berbicara dengan Bu Intan lagi jika ada yang perlu didiskusikan. Baik, itu hebat sekali Pak. Saya percaya sekali bahwa Pak Mis itu bisa melaksanakan begitu rencana yang tadi sudah disampaikan. Kemudian jika ada perkembangan dan Bapak perlu bantuan begitu nggih, jangan ragu ya Pak dan sungkan untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih banyak Bu Intan, tentunya saya sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari Bu Intan sejauh ini. Tidak masalah Pak Mis. Semoga juga rencana aksi ini nanti akan membawa perubahan yang positif nih terhadap murid, terutama tadi yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin, amin. Terima kasih doanya ya Bu Intan. Baik, semangat terus nggih Pak Mis nggih dan tentunya juga terus berusaha dan berjuang. Siap, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa? Oke, Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu Intan? Alhamdulillah sehat dan bahagia Pak. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat Pak. Bagus sekali. Oke. Baiklah Bu Intan selaku coach ya, tadi sudah mengcoaching atau sudah melakukan kegiatan coaching. Sekarang kita akan melakukan percakapan Bu Intan terkait dengan pasca observasi ya. Tadi Ibu telah melakukan proses coaching dengan Pak Miswanto ya. Nah, menurut Ibu Intan sendiri ini bagaimana menilai performa dari Pak Miswanto terkait dengan coaching yang sudah tadi Ibu laksanakan? Setelah tadi saya sudah melakukan proses coaching, Iya. menurut pendapat saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Yang pertama adalah saya sudah menanyakan tujuan Iya. diadakannya coaching. Betul. Kemudian saya juga sudah menggali identifikasi masalah. Betul sekali. Membuka identifikasi masalah, kemudian saya menanyakan rencana aksi akan dilakukan oleh Pak Miswanto, kemudian yang terakhir serta tanggung jawab yang akan dilakukan setelah proses coaching ini. Oke, bagus sekali dari 4 tahapan tadi Bu Intan sudah melaksanakan semuanya. Baik Ibu Intan, izinkan saya ini untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pribadi tadi terkait dengan proses coaching yang sudah
Ibu Intan laksanakan dengan Pak Mis ya. Nggih, nggih, Pak. Jadi tadi menurut pendapat atau pengamatan saya pribadi ini, proses coaching yang sudah Ibu laksanakan ini sudah berjalan dengan baik, lancar tanpa suatu halangan apapun. Kemudian terkait dengan alur tirta dan juga Bu Intan tadi sudah berusaha menggali koci ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya di sini pada kocinya, dan saya juga melihat tadi koci merespon dengan baik terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, sehingga terlihat jawaban-jawaban yang disampaikan oleh si koci ini muncul ya, ataupun menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi oleh si koci. Kemudian selain itu saya juga tadi mengamati jika coaching yang dilakukan oleh Ibu Intan itu tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari bersama di sini ya. Kemudian saya ingin tahu Ibu ini, menurut Ibu Intan ini bagaimana pendapat Ibu Intan setelah mendengarkan hasil pengamatan yang tadi saya sampaikan? Terima kasih ya Bapak untuk ulasan gitu ya Pak, Iya, refleksi betul. yang diberikan kepada saya. Saya merasa masih perlu belajar gitu Pak, perlu belajar dan berlatih lagi dalam melakukan coaching tersebut, karena masih banyak kekurangan tentunya yang perlu saya perbaiki untuk bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Oke, berarti nanti Bintan memang punya tujuan ya, artinya ingin menggali lagi potensi diri untuk meningkatkan keterampilan coaching. Oke, sekarang saya mau tanya Ibu Intan, kira-kira menurut Ibu Intan rencana ya, ataupun adakah rencana tindak lanjut nanti Ibu Intan kedepannya seperti apa ya, kemudian setelah Ibu Intan melaksanakan coaching tadi? Rencana kedepannya saya gitu ya Pak, saya ingin mendalami lagi untuk alur tirta, dan tentunya karena tadi saya merasa masih banyak kekurangan gitu, jadi saya ingin terus berlatih melakukan proses coaching begitu dengan rekan sejawat yang lain, supaya saya jadi terbiasa menggali ide-ide dari coaching, kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan lebih baik lagi begitu Pak, agar coaching itu dapat lebih mengeksplor ide-ide atau gagasan, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik sekali. Rencana tadi Ibu Intan tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan ya, supaya nanti lebih mahir lagi menjadi seorang coach dalam proses coaching ya. Kemudian sebelum saya tutup nih Ibu Intan, adakah yang sudah kita ulas bersama-sama, adakah pertanyaan ataupun statement ataupun apa yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup sih Bapak. Sudah cukup sekali. Oke, baiklah Ibu Intan, terima kasih. Kalau memang sudah cukup, tidak ada pertanyaan ya. Sedianya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga rencana Ibu nanti ke depannya lebih baik lagi dan bisa berjalan dengan lancar. Selalu semangat Ibu Intan. Terima kasih Bapak. Semoga lancar Ibu Intan ya. Amin, amin. Oke, saya akhiri Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.